warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PIO akan memenuhi tugas wawancara untuk memenuhi tugas asesmen non-tes. Yang mana judul dari wawancara kami yaitu manajemen waktu pada mahasiswa yang mengikuti organisasi. Adapun kelompok kami, anggotanya yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Endur Rofiki dengan NIM 234. Saya Ikes Miswatul Bestari dengan NIM 227. Saya Nadira Tifatur Rahmah dengan NIM 198. Saya Muhammad Miftahul Surur dengan NIM 232. Saya Muhammad Nafal Zafran dengan NIM 218. Dan Evi Fatus Solika dengan NIM 217. Sekian dari kita, selamat menyaksikan. Selamat siang. Siang. Oke, boleh perkenalan dulu ya. Boleh. Namaku Muhammad Endur Rofiki. Saya dari organisasi Genius FM Radio. Oke, terima kasih. Kali ini aku mau ngasih pertanyaan nih ke kamu, bisa tolong jawab dengan baik ya. Siap. Oke, yang pertama, bisa tolong dijelaskan apa alasan kamu memutuskan untuk mengikuti organisasi di sela-sela waktu perkuliahan yang sangat padat? Iya. Tadi sebenarnya dari pertanyaan sudah terjawab ya. Jadi untuk mengisi waktu luang saja sih. Oke. Kalau yang kedua tuh, apa ada tujuan tertentu yang ingin kamu capai sehingga akhirnya kamu memutuskan untuk mengikuti organisasi? Bisa tolong jelaskan? Iya, pastinya kan kalau misal kita mengikuti organisasi, kita akan mendapatkan pengalaman baru yang tidak kita dapatkan di perkuliahan. Jadi tujuan yang utama menurut saya itu. Oke. Kalau untuk saat ini, kegiatan mana yang kamu jadikan prioritas, atau kegiatan perkuliahan atau kegiatan organisasi apa yang menjadi prioritas kamu? Iya, kalau prioritas kan kita mahasiswa. Jadi yang pasti prioritas saat ini bagi saya yaitu tetap kuliah. Tapi tanpa menyampingkan dari kegiatan-kegiatan organisasi. Karena memang kan tujuan dari awal ikut organisasi kan untuk mengisi waktu luang di sela-sela perkuliahan yang sedang kosong. Gitu. Nggak capek ya? Capek sih kalau dirasakan, tapi kan seiring berjalannya waktu kan pasti enjoy dan kita menemukan apa ya, titik ternyaman lah kita di organisasi. Oke, nyaman. Terus bagaimana nih cara kamu memutuskan prioritas tersebut, atau atas dasar pertimbangan apa? Yang pasti kalau misal prioritas bisa dilihat dari deadline dulu ya, mana yang lebih mendekati. Jadi kalau misal, tapi tetap prioritas utama adalah kuliah. Jadi tugas-tugas kuliah tidak boleh ditinggalkan. Yang terpenting kita harus mengetahui deadline dari masing-masing. Misal di organisasi deadline-nya sudah dekat, tapi di kuliah ternyata masih ada beberapa hari. Ya kita prioritas yang kuliah, yang organisasi dulu. Kan masih di kuliah, tugas di kuliah kan masih tetap ada gitu. Oke. Jadi menyesuaikan dengan kondisi dan deadline dari tugas masing-masing. Oke, terima kasih. Bagaimana tuntutan dari organisasi tersebut mengenai tugas di organisasi? Apakah memberatkan sehingga kamu merasa mengganggu perkuliahan? Sejauh ini masih belum, tidak memberatkan, soalnya memang dari awal kita masuk kan ada program kerja. Di program kerja sudah ada tupoksi dan bagian masing-masing. Jadi itu sudah sesuai sama keputusan dari seluruh organisasi itu bersama-sama itu. Lanjut untuk gimana sih cara kamu menyusun jadwal kuliah dan organisasi? Karena kan jadwal perkuliahan tidak bisa diatur fleksibel karena sudah ada ketetapan dari dosen. Iya, karena memang kan kuliah tugasnya sudah sesuai dari prodi ya, maksudnya sudah ditentukan. Kita nggak bisa ngubah waktu kecuali memang sudah ada kesepakatan dari mahasiswa ataupun dengan dosen. Jadi yang bisa kita atur yaitu kegiatan di organisasi. Kita bisa menyesuaikan di sela-sela waktu karena memang kalau semisal bersamaan ya kita kembali lagi ke prioritas. Tetap menyesuaikan dengan deadline. Jadi kalau semisal jadwal saya di menentukan jadwal di organisasi atau di perkuliahan sepertinya tetap sesuai dengan jadwal yang ada, tapi di organisasi menyesuaikan jadwal yang tidak ada kuliah. Oke. Bagaimana cara mengatasi jadwal yang bersamaan dalam waktu yang sama dengan prioritas yang sama? Aduh, susah nih. Jadwal yang sama, prioritas yang sama, terus juga kebetulan bersamaan gitu ya. Karena kalau memang kita kan di kuliah kan ada namanya privilege ya. Dalam artian tuh kita di kuliah ini tidak selalu presentasi, tidak selalu mengerjakan tugas yang secara berat, atau tidak
tidak selalu di kuliah ini bisa dikatakan penting, dalam artian memang di kuliah kita cuma sekedar hadir kayak gitu kan. Nah itu kan bisa meskipun bersamaan, tapi prioritas di organisasi ternyata posisi kita itu penting, dalam artian kita mengikuti organisasi yang mana di situ ada kepanitiaan, kita berperan penting di kepanitiaan tersebut, sehingga kan bisa dikatakan di kepanitiaan lebih penting gitu daripada di kuliah yang sekitar kita cuma hadir gitu. Tapi kalau semisal dibilang lebih penting mana, ya sebenarnya lebih penting kuliah, tapi saat ini ya saat itu misalnya ada kasus yang demikian, ya lebih penting organisasi. Oke. Sesuai sama apa keadaan saja. Pernah nggak sih senior dari pengurus organisasi kamu menuntut dan meminta kamu untuk melakukan suatu pekerjaan yang kamu rasa mengganggu dan dalam mengerjakan tugas kuliah? Gimana nih cara mengatasinya? Ya, sejauh ini belum pernah. Belum pernah ada senior yang menuntut, karena kita semua sama-sama mahasiswa, sama-sama kuliah, jadi tahu batasan masing-masing anggota. Gitu. Pernah juga nggak ngalamin atau meninggalkan satu kegiatan atau satu kewajiban tertentu demi kegiatan yang lain? Pernah itu sering kali sih, soalnya kan memang karena ada mungkin reschedule atau mungkin ada jadwal yang memang benar-benar mendadak sehingga harus meninggalkan salah satu, itu pernah. Kalau boleh tahu gimana rasanya? Yang pasti kalau dari saya sendiri, saya rasa kayak apa ya, nggak enak, kecewa gitu loh, soalnya kan nggak bisa ngikuti semua, tapi ya namanya situasi kan kita nggak tahu gitu. Oke. Harus tetap profesional. Pernah nggak sih bosan dalam mengikuti organisasi? Namanya manusia ya pasti ada bosannya, pasti pernah lah. Boleh tahu gimana cara mengatasinya? Mencari kenyamanan tersendiri dalam organisasi. Kalau dari saya caranya itu dengan itu mencari teman yang saya rasa cocok dan kita ajak main di luar dari organisasi. Maksudnya biar kita lebih refresh otak, sehingga kembali kita ke organisasi itu bisa lebih tenang dan bisa melanjutkan aktivitas organisasi lagi. Oke. Kalau boleh tahu apa yang kamu lakuin jika kamu tuh di waktu akhir pekan, kayak ketika nggak ada kegiatan kuliah atau organisasi tuh libur? Boleh tahu nggak apa yang dikerjain? Pastinya kan misal kuliahnya libur, pasti tetap ada tugas. Jadi mungkin di waktu ngerjain tugas atau tugas-tugas organisasi yang bisa dikerjakan untuk mengisi waktu luang aja. Oke. Makasih. Sama-sama. Makasih ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang juga. Boleh perkenalan dulu, Mas? Oke, kenalin, nama aku Muhammad Miftahul Surur, yang pada saat ini mengikuti organisasi Ormawa Prodi, yang tepatnya yakni Psikologi Islam. Baik, ke pertanyaan pertama ya, Mas. Ya. Apa alasan Anda memutuskan untuk mengikuti organisasi di sela-sela waktu perkuliahan yang padat? Oke, alasan saya lebih tepatnya itu pengalaman, karena sudah kita ketahui bersama ya, pengalaman itu adalah guru terbaik. Oke, yang selanjutnya, apakah ada tujuan tertentu yang ingin Anda capai sehingga akhirnya Anda memutuskan untuk mengikuti organisasi? Bisa dijelaskan? Kalau tujuan saya berhubung ini saya mengikuti organisasi internal yang dalam ranah prodi. Untuk waktu tujuan awal saya mengikuti itu ya ingin mengembangkan organisasi di sini dan juga ingin mengembangkan prodi Psikologi Islam itu sendiri. Oke, baik sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya, untuk saat ini nih, kegiatan mana yang Anda jadikan prioritas? Kegiatan perkuliahan atau kegiatan organisasi? Perkuliahan tetap nomor satu ya, tetapi di sini saya dimandati oleh prodi juga, itu tanggung jawabnya lebih besar mungkin daripada teman-teman organisasi yang lain. Jadi sebisanya ataupun semaksimal mungkin saya akan memprioritaskan organisasi, tapi tidak juga mengesampingkan perkuliahan juga. Oke. Terus bagaimana cara Anda memutuskan prioritas tersebut? Atas dasar pertimbangan apa? Tetap kita lihat itu ya, kita lihat timelinenya dulu, seumpama benar-benar bisa di sela-sela yang waktu yang pas,
bisa dilaksanakan kesemuanya ya tetap kita laksanakan semuanya. Tapi kalau ada benar-benar Pas waktu bentrok yang gitu ya? pas ya pas bentrok, kita lihat tanggung jawab apa yang paling besar dulu pas waktu kita masuk ke dalamnya. Oh, oke. Terus selanjutnya bagaimana tuntutan dari organisasi mengenai tugas Anda di organisasi? Apakah memberatkan sehingga Anda merasa mengganggu perkuliahan Anda? Untuk tuntutan sih nggak ada ya. Per detik ini saya melaksanakan kegiatan organisasi saya bersama dengan perkuliahan, alhamdulillah masih tenang. Ya. Oke, alhamdulillah. Nah, terus selanjutnya nih Mas, bagaimana cara Anda menyusun jadwal kuliah dan organisasi? Kan mengingat bahwa jadwal perkuliahan tidak bisa diatur fleksibel karena sudah ada ketetapan dari dosen atau prodi. Oke, kalau perkuliahan sendiri kan sudah pasti ya jadwalnya tadi. Untuk jadwal organisasi biasanya nih teman-teman kalau mau ngadain kegiatan ataupun rapat ataupun yang lain itu tetap mempertimbangkan kegiatan-kegiatan kuliah mereka. Apabila ada yang masih melaksanakan mata kuliah, masih pembelajaran, itu bisa mencari waktu yang lain yang kiranya kesemuan teman-teman organisasi atau panitia itu kosong semua. Jadi semuanya bisa ikut, nggak sampai ninggalin mata kuliah gitu. Oke. Terus gimana caranya mengatasi jadwal yang bersamaan dalam waktu yang sama dan dengan prioritas yang sama? Kalau apa ya, orang organisasi itu kan harus profesional kan, tetap mengetahui mana tanggung jawab yang paling besar dan itu yang harus dilaksanakan. Seumpama dia dimanati sebagai ketua pelaksana, bagaimanapun caranya, seumpama harus meninggalkan kuliah, ya mau tidak mau dia harus izin karena dia dimandati ataupun tanggung jawabnya lebih besar di situ. Oke. Apakah pernah senior dari pengurus organisasi Anda yang menuntut dan meminta Anda untuk melakukan suatu pekerjaan yang Anda rasa mengganggu dalam mengerjakan tugas kuliah? Untuk saat ini tidak ada sih, mungkin permintaan apa itu ya, apa namanya tadi? Senior Senior. dari Untuk senior organisasi. mungkin permintaannya ya nggak ada sih yang bertabrakan dalam mata kuliah, di waktu-waktu senggang lebih banyaknya gitu. Apakah Anda pernah mengalami meninggalkan satu kegiatan atau kewajiban tertentu demi kegiatan yang lain? Bagaimana perasaan Anda? Kalau saya mempunyai tanggung jawab yang dilaksanakan pada waktu yang bersama, untuk perasaan sendiri kan gak mungkin ya, sama-sama keduanya bisa bareng dilakuin bareng-bareng kan gak mungkin. Jadi tetap harus ninggalin satu kegiatan itu. Untuk perasaan ya gimana ya sedih lah ninggalin teman-teman karena di situ juga saya punya tanggung jawab, tapi gimana pun caranya saya harus izinlah kepada mereka, mohon maaf gak bisa ikut ke kegiatan itu gitu. Oke. Terus apakah Anda pernah mengalami rasa bosan dalam mengikuti organisasi dan bagaimana cara Anda mengatasi hal tersebut? Alhamdulillah untuk sampai saat ini tidak ada rasa bosan. Jadi tidak ada hal yang perlu diatasi. Oke. Baik. Terus bagaimana cara Anda meningkatkan semangat dalam organisasi di sela-sela kesibukan Anda kuliah? Untuk semangat, saya kembali apa ya, memutar balik waktu dengan tujuan awal saya ingin mengikuti organisasi ini. Ya ini buat perkembangan diri saya pribadi juga dan juga perkembangan internal psikologi Islam ini juga. Jadi kalau waktu saya malas-malasan gitu, saya pasti ingat itu, jadi langsung rasanya tuh kayak ayo bisa bangkit gitu. Terus bagaimana menurut Anda jika di tengah Anda mengikuti organisasi, Anda merasa nyaman dan bosan dengan kuliah sehingga menjadikan Anda hanya fokus pada organisasi dan meninggalkan kuliah? Apa yang Anda lakukan? Jadi di perkuliahan juga saya kan banyak teman juga. Untuk masalah itu saya biasanya nggak menyuruh sih, meminta tolong ke teman-teman buat ngingetin aku, buat kerjain bareng-bareng lah atau gimana.
nggak melulu ikut organisasi, tapi di sini kita juga tetap punya tanggung jawab di perkuliahan. Jadi ya harus diimbangi gitu. Oke. Ke pertanyaan terakhir ya Mas, bagaimana cara Anda memanfaatkan waktu luang? Aku biasanya memanfaatkan waktu luang apa ya, berhubung tidak ada suatu hal yang benar-benar membuat saya merasa senang banget. Kan biasanya teman-teman tuh kayak shopping, terus jalan-jalan, healing gitu. Saya masih belum nemu sih apa hal yang benar-benar buat saya fresh gitu. Jadi mungkin kalau waktu kosong ya cuma ngopi, sekedar ngopi sama teman-teman, terus ya ngobrol, mungkin main game juga termasuk. Ya gratis gitu. Nah, pertanyaan udah selesai nih Mas. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Ya, sama.